Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di ruang belajar kita. How are you doing today? Oh, hopefully you are all doing great. Oke guys, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang expression of plan and intention. Pay attention to the red letters. Perhatikan kata yang berwarna merah. Expression of plan and intention. Plan adalah rencana, intention adalah niatan. Jadi, nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengungkapkan niat atau rencana yang sudah kita ingin lakukan. Dan pada video kali ini adalah untuk part 1. Nanti akan ada part-part berikutnya, ya. Oke, sudah jelas toh maksudnya apa itu plan dan intention. Mirip-mirip lah antara keduanya. Bisa dibilang sama, namanya plan rencana, intention niat. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu pasti ada rencana atau ada niat. Oke, good. Selanjutnya, perhatikan dulu dialog antara those two girls, antara dua gadis ini ya. Yang pertama bilang, are you going to go camping on the weekend? Perhatikan yang bercetak merah ya. Yang bercetak merah, are you going to go camping on the weekend? Apakah kamu mau pergi berkemah pada akhir pekan ini? Are you going to? Ini polanya ya. Are you going to? Apakah kamu akan? Going to. Apakah kamu akan pergi berkemah pada akhir pekan ini? Jawabnya, oh no, I am not. No, I am not. Berarti dia tidak akan kemah pada kasus ini ya. Contoh berikutnya. What are you going to do on the weekend? Ya, di sini ada tambahan what. Kalau tadi hanya are you going to do on the weekend? Dijawab yes atau no. Tapi kalau ada kata tanyanya, dalam hal ini adalah what, maka jawabnya nanti tidak boleh yes atau no. Tidak seperti yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi tidak menggunakan kata tanya, kalimat tanyanya, jadi dijawab yes atau no. Sedangkan yang ini ada kata tanyanya what, maka jangan dijawab yes atau no. What are you going to do on the weekend? Apa yang akan Anda lakukan di akhir pekan ini? Oke, jawabnya, oh, I am going to bake cookies. Perhatikan bahan ini. I am going to bake cookies. Saya akan membakar roti. Ya, ini akan membuat roti ya. I am going to bake cookies. Jadi ini rencananya atau niatan dari gadis ini. Oke, jadi perhatikan tadi ya. Terus berikutnya, perhatikan antara girls and boy ini. Sekarang pola yang berikutnya. Would you like to go fishing tomorrow? Would you like to? Gunakan would you like to. Apakah kamu akan? Nah, ini tidak ada kata tanyanya. Langsung would you like to, maka nanti akan jawab yes atau no tentunya. Would you like to go fishing tomorrow? Apakah kamu akan pergi memancing besok? Nah, jawabannya, yes, I would. Ya, saya akan. Maksudnya saya akan memancing. Ini yang tidak pakai kata tanya. Sekarang berikutnya. Yang menggunakan kata tanya what. What would you like to do tomorrow? Apa yang akan Anda lakukan besok? Nah, perhatikan yang bercetak merah. Would you like to? Tadi juga would you like to. Sekarang would you like to hanya ditambah what. Jadi apa yang akan kamu lakukan besok? Jawabannya, I would like to. Saya akan. Ya, would like to berarti akan atau berniat ya. I would like to go fishing. Saya akan pergi memancing. Oke, itu contoh dialognya. Sudah ada gambaran sedikit ya. Yang pertama tadi apa? Kita gunakan going to. Dan yang kedua kita gunakan would like to. Ya, perhatikan polanya. Sekarang pola nomor 1. The pattern number 1.
Nah, untuk mengekspresikan ini kita punya 4 tugas ini ya, punya 4 macam ekspresi, yaitu kalimat positif, negatif, kata tanya, kalimat tanya tadi yang tidak pakai kata tanya, yang dijawab yes atau no, y or n, yes atau no, atau yang pakai QW, question word, pakai kata tanya. Oke, kita mulai saja dari yang kalimat positif pertama. I, subjek, terus am, to be-nya, I, to be-nya am. Kenapa am di sini? Karena subjeknya I. Jadi nanti kalau subjeknya ini bukan I, you, misalnya gitu ya, dia akan berubah jadi are, atau he berubah jadi is, she is, dan seterusnya. Going to, nah ini pakai going to. Artinya tadi apa? Akan. Jadi jangan lupa ada to be, subject, to be, going to. Kalau di sini you are going to. Kalau he is going to, dia akan. Bake, verbnya, kata kerjanya jadi subjek, to be, going to, terus verb. Subjek, to be, going to, verb. Terus bake cookies, objeknya, cookies ya. Ini kalimat positifnya, kalimat biasa, kalimat positif itu. Sedangkan kalimat negatif itu yang menggunakan not. Intinya sama, cuma ditambah not setelah to be-nya. I am bla 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 going to bake cookies. Di sini tinggal nambahkan not, sudah menjadi kalimat negatif. Udah kan? Nah, sekarang kalau kalimat tanya, bagaimana caranya yang yes no? Ya, on the weekend ini kata keterangan waktunya saja. Ini juga bisa ditaruh di sini misalnya I am going to bake cookies on the weekend. I am not going to bake cookies on the weekend. Saya akan membakar roti di akhir pekan. Saya tidak akan membakar roti di akhir pekan. Terus kalau yes no question, kalau yes no question bagaimana kira-kira? Ya, coba kita lihat. Nah, to be-nya tadi diletakkan setelah subjek, sekarang diletakkan di awal kalimat. Are, kenapa are? Karena nanti di sini akan apa? Coba kita lihat. Kenapa are? Ya, karena subjeknya berubah jadi you. Kalau jawabannya I, bertanya pasti you. Apakah kamu? Kalau tadi saya tidak. Lah, sekarang to be-nya ditaruh di depan. Terus setelah itu baru subjek. Jadi dibalik kalau membuat kalimat tanya itu dibalik. Setelah itu apa? Going to-nya ya dipindah ke situ. Terus bake cookies-nya dipindah bake, terus apa? Objeknya cookies dipindah ke situ. Jadinya, are you going to bake cookies on the weekend? Apakah kamu akan membakar roti di akhir pekan? Nah, seperti itu. Apakah kamu akan membakar roti di akhir pekan? Jawabannya tentunya yes atau no. Kenapa? Karena di sini tidak ada question word-nya, kata tanyanya. Oke, paham ya? Sekarang kalau yang menggunakan question word, bedanya apa? Yang lainnya sama. Are you going to bake cookies on the weekend? Sama di atas ya. Merubahnya bagaimana? Coba dilihat ya. Nah, what dengan menambahkan kata tanya. Bisa what, bisa how, bisa where, atau apa saja kata tanya yang Anda kenal ya. Bisa which. Terus, are you going to? Nah, di sini karena ditanyakan apa yang akan dilakukan, apa yang akan kamu lakukan, kan tidak mungkin apa yang akan kamu lakukan membakar roti di akhir pekan. Nah, membakar rotinya ini ditanyakan, maka harus hilang. Jadi, what are you going to? Apa yang akan Anda on the weekend? Diganti apa? Do, lakukan. Ya, lakukan. What are you going to do on the weekend? Apa yang akan Anda lakukan di akhir pekan? Mudah sekali ya. Oke, kita lanjut sekarang. Yang pattern 2. Tadi sudah menggunakan going to, sekarang menggunakan would like to. Masih sama. Menggunakan positif, kalimat negatif, pertanyaan yes no, dan pertanyaan menggunakan kata tanya. Oke, yang positif. I subjek dulu. Seperti going to tadi, I am going to. Kalau di sini I would like to. Setelah itu bake, verb-nya, kata kerjanya jadi subjek I, subjek terserah I, you, apa-apa, atau we, they, terserah I would like to. Verb-nya, kata kerjanya bake, objeknya cookies. Ya, I would like to bake cookies. Sederhana ya. Sekarang kalimat negatifnya ya.
Ternyata misalnya di sini. I would, kalau tadi would like to jadi satu, sekarang I would dipisah. Terus like to bake cookies, yang lain sama, hanya would like to-nya dipisahkan oleh kata not. Jadinya I would not like to bake cookies. Jadi kalau menambahkan not itu memisahkan antara would dan like to. Jadi would like to dipisahkan dengan not. Would not like to. Saya tidak akan membakar roti. Itu mudah kan? Lanjut sekarang. Nah, on the weekend ini keterangan waktu. Seperti tadi di pola 1 di pertemuan, kita juga bisa menggunakan kata keterangan waktu on the weekend. Sekarang kalau yes no question bagaimana? Nah, would-nya ditaruh di depan seperti tadi ya, M-nya ditaruh di depan. Terus sekarang I-nya dibalik, ditaruh di nomor 2, yang tadinya di paling depan sendiri, dipindah ke nomor 2. Terus like-nya ditaruh di situ, would you like to? Ya, biasa ya. Would like to. Would-nya kalau atas tadi would like to, kalau untuk not would dipisahkan not, kalau untuk kata tanya would-nya dipisahkan oleh subjeknya. Jadi would like to dipisahkan oleh subjeknya menjadi would you like to. Would you like to. Terus apa verbnya? Verb bake, objeknya cookies, terus keterangan waktu. Jadi would you like to bake cookies on the weekend? Apakah kamu akan membakar roti di akhir pekan? Tidak ada kata tanyanya, maka jawabannya harus yes atau no. Oke, good. Sekarang kalau yang pakai question word, pakai kata tanya, would you like to bake cookies on the weekend? Sama ya, would you like to. Would you like to, kalau tadi seperti ini, would you like to, gitu ya. Would like to dipisahkan you sama, masih sama, hanya terus ditambahkan dengan what. Kata tanya terserah, what, where, jadi depan sendiri. Hanya tinggal menambahkan kata tanya di depan. Karena aktivitasnya ditanyakan, bake cookies-nya ditanyakan, maka bake cookies-nya harus hilang. Terus diganti apa? Sama. What would you like to do on the weekend? Apa yang Anda lakukan di akhir pekan? Ya, saya kira ini sangat jelas. Ini dulu untuk expression, plan, and intention part 1. Ya, semoga saja paham, dan akhirnya see you, jumpa kembali di part berikutnya, yaitu part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.